Misteri di kuburan Pak Wage. Pati, Jawa Tengah, sekitaran tahun 2021. Kehidupan yang sulit di daerah pedesaan membuat Haryanto pun memutuskan untuk mengikuti jejak salah satu temannya yang sudah berhasil mengatasi masalah kesulitan ekonominya secara instan dan tanpa resiko apapun. Walau tentunya akan ada dosa yang harus ditanggungnya di kemudian hari nanti. Sulitnya mendapatkan pekerjaan di desa tempat tinggalnya membuat Haryanto dan juga banyak orang yang tidak memiliki lahan pertanian menjadi pengangguran, terutama di saat musim penghujan. Walaupun ada orang yang mencari tenaga lepas untuk menggarap sawah dan juga ladang mereka, tapi hal itu sangat jarang didapat. Dan jikalau ada, pasti yang dicari adalah orang-orang yang sudah berpengalaman dalam bidang pertanian. Selain itu, di tahun 2021, wabah COVID masih merajalela hingga membuat pertokoan yang ada di kota pun memilih untuk tutup sementara, bahkan banyak juga yang harus gulung tikar. Haryanto yang memilih kembali ke kampungnya setelah diberhentikan dari pekerjaannya di kota harus menerima kenyataan pahit pada saat itu. Uang tabungan yang hampir habis memaksa Haryanto untuk memutar otak mencari cara agar mendapatkan pemasukan. Dan salah satu cara yang sangat diminatinya saat itu adalah dengan ikut memasang nomor togel. Karena Haryanto kala itu sudah melihat sendiri salah seorang temannya yang berhasil mendapatkan uang puluhan juta rupiah ketika nomor yang didapatkannya dari sebuah area pekuburan desa berhasil tembus. Di pagi hari itu, sambil menikmati segelas kopi dan juga sebatang rokok di depan teras rumahnya, Haryanto pun mulai memikirkan cara untuk mendapatkan uang. Karena saat itu uang yang dimilikinya hanya tersisa tinggal 50.000 saja. Dan pastinya uang itu pun tidak akan bertahan lama di dalam kantongnya. Mengingat kebutuhan hidup yang sangat tinggi serta uang jajan untuk anak-anaknya yang harus ada di setiap harinya. Di pagi hari itu, Haryanto membulatkan tekadnya untuk melakukan ritual seperti yang pernah dilakukan oleh salah seorang kawannya yang bernama Giman. Giman yang diketahui melakukan ritual di pekuburan desa pun berhasil mendapatkan nomor pemberian penghuni kuburan desa dengan tepat, dan Giman juga menjadi orang pertama yang pernah mendapatkan uang puluhan juta karena nomor pemberian dari penghuni kuburan yang ada di desanya itu keluar dengan tepat dan jitu. Haryanto yang sudah membulatkan tekadnya pun mulai membeli keperluan untuk ritualnya malam nanti. Pada siang harinya, Haryanto pun bergegas menuju ke pasar untuk membeli kembang setaman dan juga kemenyan yang mana sudah terkenal ampuh untuk mengundang makhluk-makhluk gaib di desanya. Tepat pukul 10 malam, Haryanto pun mulai berjalan sendirian ke area pekuburan umum yang ada di desanya. Sesampainya di makam desa yang sangat gelap tersebut, Haryanto pun segera mencari kuburan milik Pak Wage. Karena menurut kabar yang beredar, Pak Wage yang dulunya adalah seorang mandor proyek itu meninggal dunia secara tragis dan arwahnya diyakini masih gentayangan. Haryanto yang hanya membawa senter, kembang setaman dan kemenyan di plastik hitam itu terus mencoba mencari kuburan dari Pak Wage untuk segera melakukan ritualnya. Senter yang ada di tangan kanannya pun mulai diarahkan ke arah patok-patok kuburan yang ada di sana, hingga akhirnya Haryanto dapat menemukan kuburan Pak Wage yang kala itu juga sudah terdapat bunga-bunga di atasnya. Walah, sudah ada yang mendahului rencana saya, ucap Haryanto dalam hati ketika ia melihat bunga-bunga yang ada di kuburan tersebut. Dan tanpa ragu lagi, Haryanto pun lalu mengeluarkan kembang setaman yang ia bawa dan langsung membakar kemenyan kualitas nomor 1 yang tadi ia sudah beli di sebuah toko besar di pasar.
Setelah kemenyan terbakar dan mulai mengeluarkan asap dengan aromanya yang khas, Haryanto pun duduk terdiam tepat di depan kuburan Pawage. Dan setelah tepat pukul 12 malam, makhluk halus yang ditunggu-tunggunya pun mulai menunjukkan diri di tengah pekuburan yang sangat luas tersebut. Angin kencang mulai berhembus menerpa tubuh Haryanto, dan setelah hembusan angin kencang itu pergi, tiba-tiba muncullah asap yang lambat laun menebal dan menjadi satu, hingga akhirnya muncullah sesosok makhluk halus yang sama sekali tidak diharapkan oleh Haryanto. Menurut teman dari Haryanto yang sudah pernah melakukan ritual tersebut, sosok makhluk halus yang muncul nantinya adalah seorang lelaki. Tapi saat itu di hadapan Haryanto muncul sosok perempuan berambut panjang yang tidak beraturan serta dengan wajah yang sangat mengerikan. Wajah sosok perempuan itu tampak hancur. Bola mata sebelah kanannya keluar dan terlihat menggantung pada kelopak matanya, dan mata sebelah kirinya terlihat besar dengan warna merah menyala. Lidah dari sosok perempuan itu terlihat sangat mengerikan, menjulur ke bawah sangat panjang. Lalu kepala sosok tersebut seperti patah ke sebelah kanan. Inilah untuk pertama kalinya Haryanto melihat dengan jelas sosok makhluk gaib. Selain jelas terlihat, sosok tersebut kini juga mulai berada sangat dekat dengan Haryanto. Hal itu pun sontak membuat tubuh Haryanto bergetar, dan dia mulai berpikir untuk mengakhiri malam yang sangat mengerikan itu dengan pergi secepatnya dari depan kuburan Pawage. Tapi seperti mendapatkan keberanian yang entah datangnya dari mana, Haryanto pun mulai merogoh sakunya dan membakar sebatang rokok walau dengan tangan yang gemetar. Sambil mengepulkan asap rokoknya, Haryanto pun mulai memberanikan diri untuk bertanya kepada sosok makhluk yang terlihat sangat menyeramkan tersebut. Maaf mbah, saya tidak bermaksud mengganggu. Kedatangan saya ke tempat ini hanya ingin meminta nomor, ucap Haryanto dengan tubuh yang masih gemetar. Sosok yang diajaknya berbicara itu pun hanya terdiam tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan tiba-tiba sosok yang menurut Haryanto adalah sosok kuntilanak itu tiba-tiba membalikkan badannya, tapi dengan kepala yang masih menghadap ke arah Haryanto, dan kini sosok kuntilanak yang semakin mengerikan itu menatap tajam ke arah Haryanto sambil menjulurkan lidahnya yang terlihat semakin memanjang. Bersamaan dengan itu, sosok kuntilanak dengan kain putih lusuh tersebut perlahan melayang, mulai mendekati Haryanto. Sontak tubuh Haryanto semakin gemetar, dan Haryanto pun kini mulai menutupi wajahnya dengan kedua lututnya. Kuntilanak yang semakin mendekat itu pun kini tercium, ya, aromanya sangat busuk, busuk sekali. Haryanto yang tidak berani lagi menatap ke arah sosok yang sangat menyeramkan itu pun, tapi dia merasa sangat yakin jika sosok kuntilanak tersebut kini sangat dekat, karena aroma busuk yang diciumnya kala itu sungguh membuat perutnya mual. Setelah mencium bau busuk yang sangat menyengat, tubuh Haryanto pun kembali diterpa angin yang sangat kencang, dan angin itu seolah membawa pergi aroma busuk yang sangat menyengat tadi. Setelah angin itu menghilang, Haryanto pun mulai memberanikan diri untuk membuka kedua matanya kembali, dan setelah mengedarkan pandangannya ke sekitar, sosok mengerikan tadi ternyata telah pergi seiring dengan angin yang berhembus kencang tadi. Setelah penampakan yang sangat mengerikan itu, Haryanto pun lalu memilih untuk kembali pulang ke rumah karena jam di tangannya kala itu sudah menunjukkan pukul 4 dini hari, dan sebentar lagi azan subuh akan berkumandang. Ketika Haryanto mulai berdiri dan ingin melangkahkan kakinya, tiba-tiba terdengar suara tawa melengking dari sosok yang tadi menampakkan dirinya itu. Suara tawa melengking itu membuat bulu kuduk Haryanto meremang. Dia pun mengumpat sosok makhluk gaib yang hadir hanya untuk menakut-nakutinya tersebut. Sialan, dia ngasih nomor malah ketawa cekikikan, gumam Haryanto dalam hati sambil terus pergi melangkahkan kakinya. Sekitar pukul 4:30 pagi, Haryanto pun sampai di rumahnya. Karena didera rasa kantuk yang teramat sangat, Haryanto memilih tidur di kursi kayu yang ada di depan rumahnya, dan ketika sudah terlelap, Haryanto mulai bermimpi tentang sesuatu yang mengerikan. Di dalam mimpinya tersebut,
Haryanto merasa dicekik oleh sosok kuntilanak menyeramkan yang semalam ia temui di area pekuburan desanya. Mimpi yang sangat mengerikan itu sungguh membuat Haryanto sangat ketakutan. Padahal ketika bertemu langsung dengan sosok tersebut, ketakutan Haryanto tidak sebesar itu, dan karena mimpi yang menyeramkan itulah Haryanto pun memutuskan untuk tidak akan lagi melakukan ritual di area pekuburan desa yang memang terkenal sangat angker. Setelah beberapa hari berlalu, Haryanto pun di sini kembali memikirkan tentang harapannya untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar tapi dalam waktu singkat. Kebutuhan anak untuk sekolah, serta kebutuhan hidup lainnya yang sudah menunggu di depan mata membuat Haryanto mulai mengumpulkan kembali keberaniannya untuk mendatangi pekuburan di desa. Tapi Haryanto yang kala itu sudah tidak lagi memiliki uang harus mencari modal terlebih dahulu untuk membeli semua kebutuhan yang diperlukan dalam melakukan ritual tersebut. Dalam hati yang bimbang ia berkata, semoga ritualnya kali ini akan membuahkan hasil karena modal yang digunakan berasal dari uang yang sudah dipinjamnya kepada salah satu kawan yang ada di dekat rumah. Pokoknya tenang Jo, kalau sembuh akan aku kembalikan 5 kali lipat, ujar Haryanto kepada Wakijo yang sudah meminjaminya uang. Alah, udah usah menghayal, yang penting uang itu kembali utuh, aku udah bersyukur. Ingat, uang itu harus kembali 1 minggu setelah hari ini, jawab Wakijo datar. Westo, pokoknya kamu tenang, uangmu itu pasti akan aku kembalikan berlipat-lipat. Wes, pokoknya kamu percaya saja sama aku, sambung Haryanto yang langsung berpamitan pergi dari rumah Wakijo. Kalau harus nunggu malam Jumat Kliwon masih lama, apa sebaiknya besok malam saja ya? Besok malam kan malam Selasa Kliwon, gumam Haryanto dalam hatinya. Dan setelah yakin atas keputusannya tersebut, Haryanto pun segera pergi ke pasar untuk kembali membeli kembang setaman dan juga kemenyan merek nomor 1 yang ada di toko itu. Setelah mendapatkan seluruh perlengkapannya, Haryanto pun lalu kembali pulang dan tidur siang untuk istirahat mempersiapkan diri menghadapi kantuk di malam ritualnya nanti. Sekitar pukul 9 malam, persis di malam Selasa Kliwon itu, Haryanto pun kembali mendatangi pekuburan umum di desanya dengan niat yang kuat serta keberanian yang telah meningkat dengan pesat. Haryanto pun di sini mulai membersihkan kuburan dari Pak Wage yang akan dijadikannya tempat ritual. Haryanto di sini memiliki pemikiran untuk terlebih dahulu membersihkan kuburan yang sebenarnya memiliki misteri tersendiri di tempat itu. Kuburan dari sosok Pak Wage yang dulunya adalah seorang mandor proyek itu sempat menjadi kuburan yang terbilang cukup angker. Keangkeran kuburan dari Pak Wage pun sudah dibuktikan banyak warga desa sekitar yang menjadi korban teror dari arwah penasaran Pak Wage. Sosok yang semasa hidupnya sangat disegani oleh warga di sekitaran desa itu sempat menebar teror kepada orang-orang yang memang tidak menyukainya. Sudah beberapa kali kuburan Pak Wage menjadi tempat ditemukannya orang-orang yang hilang selama berhari-hari, dan orang-orang yang menjadi korban dari teror arwah Pak Wage itu adalah orang-orang yang sering membicarakan keburukan Pak Wage semasa hidupnya. Hal itu pernah dialami oleh Tarto, seorang warga asli desa tempat tinggal Haryanto itu harus mengalami kejadian mistis di luar nalar yang membuatnya hilang beberapa hari sampai akhirnya ia pun ditemukan di tengah kuburan Pak Wage dalam keadaan tidak sadarkan diri. Tarto yang memang sangat membenci sosok Pak Wage karena dulunya ia pernah dipecat secara sepihak oleh Pak Wage ketika sedang mengerjakan sebuah proyek pembangunan pasar di daerah tersebut. Sempat memaki almarhum Pak Wage dan akhirnya Tarto pun harus mengalami kejadian mistis di luar nalar yang membuatnya sangat ketakutan hingga masih diingatnya sampai saat ini. Malam itu, Tarto yang baru saja pulang dari rumah seorang kawannya yang ada di desa sebelah harus ikut ke alam tempat Pak Wage berada. Tarto yang mengendarai sepeda motor pun harus menghentikan laju sepeda motornya ketika sosok Pak Wage tiba-tiba saja duduk di belakangnya.
Wajah pucat dari Pak Wage pun terlihat menyeringai dari balik spion kiri sepeda motor Tarto. Wajah garang Pak Wage yang terlihat bulat dengan kumis tebalnya sungguh membuat jantung Tarto berdegup dengan kencang kala itu. Ditambah lagi, sosok Pak Wage kala itu mencengkram dengan erat kedua pundak Pak Tarto dari arah belakang. Sontak hal itu membuat tubuh Tarto lunglai dan terjatuh dari sepeda motornya hingga harus kehilangan kesadarannya. Setelah tersadar, Tarto pun kembali bertemu dengan sosok Pak Wage yang sedang duduk santai di pinggiran kuburannya. Tarto yang berharap jika apa yang ia alami tersebut hanyalah sebuah mimpi, harus merasakan ketakutan ketika Pak Wage tertawa dengan suara yang menggelegar. Pak Wage yang memang memiliki Pak Wage yang memang memiliki tubuh tinggi besar serta tegap mulai berdiri di hadapan Tarto. Wajah Pak Wage pun terlihat pucat dan terlihat sangat marah kepada Tarto kala itu. Coba, coba kau ulangi lagi perkataanmu kemarin. Ujar Pak Wage sambil tertawa terbahak-bahak. Ayo, cepat. Kau maki-maki aku lagi. Seperti kemarin itu loh. Imbu sosok Pak Wage yang matanya kini terlihat membulat seolah seperti akan keluar dari tempatnya. Tubuh Tarto gemetar mendengar kerasnya suara Pak Wage. Tulang-tulang di kaki Tarto pun tak mampu lagi menopang tubuhnya hingga akhirnya Tarto pun jatuh bersimpuh di hadapan sosok Pak Wage. Pak Wage pun justru bertambah tertawa kencang melihat hal itu, dan sosok dari Pak Wage itu mulai mendekati wajah Tarto dan perlahan berubah menjadi sosok makhluk yang sangat menyeramkan. Tarto pun tak dapat melakukan apa-apa lagi. Akhirnya ia pun harus kehilangan kesadarannya. Tubuh Tarto akhirnya ditemukan oleh warga desa setelah beberapa hari menghilang. Awalnya, keluarga Tarto dan para tetangganya berpikir kalau Tarto sudah menjadi korban pembegalan karena saat itu sepeda motor Tarto ditemukan di pinggir jalan di jalan utama desa tempat tinggalnya. Karena sudah 2 hari tidak dapat ditemukan, akhirnya keluarga Tarto pun pergi ke rumah salah seorang sesepuh desa dan meminta kepada Mbah Romo untuk mencari keberadaan Tarto. Selang sehari kemudian, Mbah Romo pun memberitahu keluarga Tarto bahwa malam sehabis Isya, mereka disuruh datang ke area pekuburan umum desa dan Mbah Romo meminta kepada orang-orang agar menunggu Tarto muncul bersama sosok yang sangat disegani di daerah tempat tinggalnya tersebut. Dan benar saja apa yang dikatakan oleh Mbah Romo. Sekitar pukul 10 malam, asap tebal mulai terlihat menyelimuti sebuah kuburan yang berada di tengah-tengah area makam. Dan setelah asap yang seperti kabut itu pun menghilang, kala itu mereka melihat sosok Pak Wage sedang berdiri tepat di depan kuburannya. Tidak berselang lama, tubuh Tarto pun muncul dan berada di pinggir kuburan. Setelah itu sosok yang menyerupai Pak Wage pun menghilang dari pandangan mereka. Para warga desa dan juga keluarga Tarto pun mulai menghampiri tubuh Tarto yang masih terbaring lelah di pinggir kuburan Pak Wage. Setelah beberapa saat membangunkan Tarto, akhirnya dia pun tersadar lalu menangis dengan tubuh gemetar ketakutan. Hal yang sama pun juga dialami oleh Marmo dan Thohir. Kedua orang itu secara tidak sengaja membicarakan keburukan Pak Wage semasa hidupnya. Dan karena hal itu, Marmo serta Thohir pun harus mengalami kejadian aneh dan juga menakutkan. Kedua orang warga kampung sebelah itu ditemukan warga sedang tertidur pula sambil memeluk kuburan Pak Wage pada siang harinya. Setelah pada malam harinya Marmo dan Thohir dikabarkan menghilang dari rumah, Marmo mengaku ditemui oleh sosok Pak Wage di halaman rumahnya. Kala itu dia langsung dicekik oleh sosok arwah dari Pak Wage yang memiliki tubuh besar serta kumis lebat dan juga wajah yang terlihat sangat pucat. Marmo kehilangan kesadarannya setelah tubuhnya dicekik oleh Pak Wage lalu diangkatnya beberapa sentimeter dari atas lantai. Sementara itu, Thohir yang mengalami kejadian lebih menyeramkan pun harus kehilangan kesadarannya ketika ia terjatuh lalu kepalanya terbentur dinding belakang rumahnya. Waktu itu,
Tohir yang sedang mengurusi ayam di kandang belakang rumahnya pun harus merasakan hal mistis ketika ayam yang dipegangnya dan ingin dimasukkan ke dalam kandangnya berubah menjadi sebuah kepala yang besar dengan lidah yang menjulur panjang. Karena sangat terkejut, Tohir pun segera melemparkan kepala yang tadi ia pegang, dan setelah sosok kepala itu terjatuh ke tanah, tiba-tiba kepala yang ternyata adalah kepala dari sosok Pawage itu mulai melayang di udara dan melesat ke arah Tohir. Tohir yang terkejut pun mencoba berlari, tapi sayangnya ia pun harus terjatuh dan kepalanya terbentur dinding rumahnya sendiri hingga akhirnya ia tidak sadarkan diri. Setelah satu malam warga desa mencari keberadaan Marmo dan Tohir, akhirnya warga yang menduga jika keduanya ada di area pemakaman desa pun segera bergegas untuk menuju ke tempat itu. Dan benar saja, sekitar pukul 10 pagi, Marmo dan Tohir ditemukan di kuburan Pawage. Mengingat kisah-kisah yang dialami oleh Tarto, Marmo, dan Tohir, Haryanto pun sempat merasakan ketakutan kala itu. Tapi karena Haryanto merasa tidak memiliki kesalahan terhadap Pawage, rasa takutnya pun perlahan pergi dari benaknya. "Pak, ini saya Haryanto. Saya itu datang ke kuburan sampean tidak berniat mengganggu," gumam Haryanto dalam sepinya malam itu. "Tolong dibantu ya Pak. Pak Wage, tolong jangan ganggu saya malam ini. Saya itu hanya mau mencari nomor Hongkong untuk keluaran besok malam," imbu Haryanto sambil membersihkan kuburan Pak Wage. Setelah berbasa-basi dengan kuburan Pak Wage, Haryanto pun segera menaburkan sebagian kembang yang ia bawa ke tengah-tengah kuburan Pak Wage. Setelah itu, Haryanto pun mulai membakar kemenyan dengan wadah tersendiri di bawah kuburan Pak Wage. "Kulo nuwun ya Mbah. Duh, maaf, saya tidak ingin mengganggu. Saya itu datang hanya untuk meminta nomor Mbah," ujar Haryanto yang terus saja bergumam seorang diri. Setelah 1 jam berada di depan kuburan Pak Wage, rasa kantuk pun kini mulai menyerang Haryanto hingga Haryanto pun sudah menghabiskan berbatang-batang rokok untuk dapat terus terjaga malam itu. Sekitar pukul 1 dini hari, angin besar pun kembali datang. Sama seperti beberapa malam yang lalu ketika Haryanto melakukan ritual pertamanya, angin kencang yang menerpa tubuh Haryanto pun membawa kembali sosok kuntilanak dengan wajah menyeramkan, rambut panjang yang tidak beraturan, serta lidah yang terus menjulur ke bawah. Karena sudah tidak merasa takut lagi, Haryanto pun langsung mengatakan tujuannya datang kembali pada malam itu. "Aku tidak takut, karena aku datang ke tempat ini bukan untuk ditakut-takuti, tapi aku datang untuk meminta nomor yang akan keluar besok malam," ujar Haryanto di hadapan sosok perempuan menyeramkan yang berbau sangat busuk tersebut. "Kalau sampean tidak mau memberikanku nomor, silakan pergi. Jangan aku takuti," imbu Haryanto dengan tegas. Setelah setengah jam berlalu, sosok kuntilanak yang beberapa malam lalu dapat membuat Haryanto ketakutan pun pergi dengan sendirinya. Setelah kepergian sosok makhluk gaib berwujud kuntilanak tersebut, Haryanto pun lalu membakar kembali 1 buah kemenyan yang sudah ia siapkan di kantongnya. Sambil terus bergumam sendirian, Haryanto pun mulai membakar kembali kemenyan yang mulai mengepulkan asap cukup banyak itu. "Bah, datang ya Mbah. Ini loh, aku bawakan kesukaan sampean Mbah," ujar Haryanto sambil menaik turunkan tempat pembakaran kemenyannya. Setelah setengah jam berlalu, tiba-tiba saja hujan turun mengguyur area pekuburan umum desa tempat Haryanto berada malam itu. Udara pun tiba-tiba menjadi sangat dingin malam itu, dan setelah hujan berhenti, muncul kabut yang disertai asap putih tebal dari arah bawah yang melayang tinggi ke arah atas. Beberapa detik kemudian, gumpalan asap tersebut berubah menjadi sosok makhluk gaib yang terbungkus kain putih. Dari tempatnya berada, sosok tinggi besar yang terbungkus kain putih itu terlihat semakin jelas dan berubah menjadi wujud pocong dengan tinggi sekitar 8 sampai 10 meter. Selain tinggi dan besar, sosok pocong tersebut juga memiliki taring yang sangat panjang. Wajahnya yang hitam dan hancur sungguh membuat Haryanto ketakutan.
Mata merah menyala sebesar piring makan dari sosok tersebut membuat tubuh Haryanto benar-benar gemetar. Haryanto yang sedari awal tidak merasa ketakutan akhirnya harus menyerah dengan penampakan pocong setinggi pohon kelapa itu. Ketakutan Haryanto malam itu membuat tulang-tulang di kakinya benar-benar lemas, hingga Haryanto pun harus kencing di celananya karena rasa takut yang teramat besar. Ingin rasanya Haryanto segera pergi dari area pekuburan itu, tapi kedua kakinya seolah tak dapat digerakkan dan pandangan mata Haryanto terus saja tertuju kepada sosok tinggi besar tersebut. Haryanto yang mencoba mengumpulkan kembali keberaniannya itu mulai menenangkan diri dan menghela nafas dalam-dalam. Setelah itu, ia meraih sebatang rokok di bagian saku bajunya, masih dengan tangan yang gemetar. Setelah itu Haryanto pun mulai menyalakan sebatang rokok itu dan mulai memberanikan diri untuk berkomunikasi dengan sosok pocong yang tingginya di luar nalar tersebut. "Bah, saya hanya mau minta nomor, Mbah. Jangan ganggu saya, Mbah," ujar Haryanto dengan tubuh gemetar. Entah merasa marah ataupun tersinggung atas perkataan Haryanto tadi, sosok pocong itu tiba-tiba mulai bergerak melompat ke arah samping hingga menimbulkan getaran yang dirasakan oleh Haryanto. Tempatnya duduk yang terasa bergetar itu membuat Haryanto panik dan ingin berlari, tapi kedua kakinya seperti tidak memiliki tulang hingga Haryanto pun tak mampu walau hanya untuk sekedar berdiri saja. Setelah beberapa kali melompat ke arah yang tidak beraturan, sosok pocong yang kini terlihat sangat menyeramkan itu akhirnya menghilang dari pandangan Haryanto. Sosok pocong itu kembali berubah menjadi asap yang tiba-tiba menyelimuti seluruh area pekuburan desa tersebut. Haryanto yang belum mau menyerah pun kembali membakar kemenyan terakhir yang ia bawa. Dengan tubuh yang tidak lagi gemetar, Haryanto pun kembali bergumam dengan kuburan Pawage sambil terus menaik turunkan tempat pembakaran kemenyan yang sudah ia bawa dari rumah. "Bah, tolong saya, Mbah. Saya itu cuma mau nomor Hongkong untuk keluaran besok malam. Yang datang jangan hanya mengganggu, tapi tolong beri saya nomor," ujar Haryanto dengan suara agak sedikit dikeraskan. "Aduh, kalau gagal repot iki," keluar Haryanto dalam hatinya. Jam sudah menunjukkan sekitar pukul 2 dini hari kala itu, dan ritual yang dilakukan oleh Haryanto belum membuahkan hasil. Sementara itu, persediaan kemenyan pun kini telah habis dan juga persediaan rokoknya sudah menipis. Haryanto pun hanya terdiam sambil terus berbisik dalam hatinya untuk meminta nomor Hongkong kepada siapapun yang datang malam itu. Dan untuk menghemat persediaan rokok yang masih ada, sekedar untuk menghilangkan rasa kantuknya, Haryanto pun kini mulai berdiri dan mulai berjalan mengelilingi kuburan Pawage sambil terus saja bergumam meminta nomor Hongkong kepada sosok yang datang nantinya. Setelah mengelilingi kuburan Pawage sebanyak 3 kali, Haryanto pun kini kembali duduk bersila di depan area kuburan keramat tersebut, dan tidak lama kemudian Haryanto mulai mendengar suara-suara yang datang dari berbagai arah di area pekuburan tersebut. "Nomor, Bah, nomor. Jangan hanya pada ngobrol saja," ujar Haryanto sambil terus mengedarkan pandangannya ke sekeliling pekuburan itu. "Ayo dong, Bah. Duh, keburu pagi. Saya sudah tidak punya modal lagi untuk beli kemenyan," keluar Haryanto yang sudah mulai merasa frustasi, sedangkan ritual yang sedang ia lakukan tersebut belum membuahkan hasil. Sekitar pukul 3 dini hari, Haryanto mendengar suara sesuatu yang jatuh dari ketinggian, ya, seperti buah kelapa yang jatuh dari atas. Tapi ketika Haryanto mencoba mencari sumber suara di dekat pohon kelapa yang ada di sebelah kanan kuburan Pawage tersebut, Haryanto tidak mendapatkan apapun di sana. Dan ketika Haryanto mulai melangkah kembali ke kuburan Pawage, suara itu terdengar kembali. Haryanto pun kembali mengarahkan senternya untuk mencari buah kelapa yang jatuh itu, dan saat itu ia melihat sesuatu yang berkilau ketika terkena cahaya lampu senter dari miliknya.
Karena penasaran, Haryanto pun lalu menghampiri sesuatu yang terjatuh dari atas pohon kelapa itu, dan ketika Haryanto mengangkat sesuatu yang dikiranya itu adalah buah kelapa, Haryanto sangat terkejut ketika ternyata yang ia pegang itu adalah sebuah kepala manusia yang memiliki mata merah dan gigi tajam serta memiliki dua taring yang panjang. Karena merasa terkejut dan juga ketakutan, Haryanto pun melemparkan sosok kepala manusia yang memiliki satu tanduk di tengah-tengahnya. Haryanto yang kembali merasa ketakutan pun kembali ke depan kuburan Pawage. Tapi rupanya sosok kepala tersebut terus saja bergerak mengelinding ke arah kuburan Pawage. Haryanto yang menyadari akan hal itu pun lalu berucap kepada sosok kepala yang sangat menyeramkan tersebut, "Maaf, Mbah. Maaf, Mbak Wage, saya itu hanya minta nomor Hongkong untuk keluaran besok malam, Mbah," ujar Haryanto sambil memejamkan kedua matanya. "Tukar, aku minta tukar dengan sesuatu," ujar sosok kepala yang ternyata kini sudah berada di atas batu nisan kuburan milik Pak Wage tersebut. "Iyo, Mbah, asal ndak tukar nyawa, saya pasti sediakan. Tapi ya kalau harus nukar dengan nyawa, aduh, saya memilih batal saja, Mbah," balas Haryanto dengan tubuh gemetar. "11, 8, lorong, 1182, ujar sosok kepala tersebut. "Jangan lupa, besok malam bawakan kelapa muda hijau serta kembang setaman dan juga kemenyan ke rumahku itu," imbus sosok kepala tersebut yang kini perlahan mulai melayang ke arah sebuah kuburan tua yang berada tidak jauh dari kuburan milik Pawage. "Taruh di sini," ucap sosok tersebut lalu menghilang dari pandangan Haryanto. Setelah berhasil mendapatkan angka yang tadi sudah diucapkan oleh sosok kepala yang memiliki tanduk tersebut, Haryanto pun segera membersihkan kuburan Pawage lalu berpamitan kepada makam keramat itu. "Matur nuwun, Mbah Wage. Waduh, terima kasih. Nanti kalau nomornya benar-benar keluar, saya pasti akan membawakan Mbah Wage juga kelapa hijau serta kembang setaman," ujar Haryanto sebelum ia pergi meninggalkan kuburan yang dulunya sangat ditakuti oleh warga desa. Di keesokan harinya, Haryanto pun tidak dapat tertidur karena dia sudah tidak sabar menunggu malam tiba, karena biasanya nomor Hongkong akan diundi sekitar pukul 10 malam. Dan setelah azan Isya berkumandang, Haryanto pun bergegas pergi ke rumah Jarwo, salah seorang warga desa yang menjadi pengecer nomor Hongkong dan nomor-nomor undian lainnya. Uang yang tersisa di kantong Haryanto saat itu hanya sekitar Rp35.000. Haryanto pun di sini memutuskan untuk memasang nomor pemberian dari sosok makhluk gaib yang ia temui pada ritualnya kemarin malam. Pada awalnya, Haryanto sempat menjadi bahan ledekan teman-temannya dan juga para warga yang kala itu sedang berkumpul di rumah Jarwo. Ada yang mengatakan Haryanto mengigau, ada juga yang coba menasehati Haryanto karena sudah kehilangan kewarasannya malam itu. "Lah, wong aku aja pasang 2 angka belakang jarang tembus. Kok kamu malah buang-buang uang pasang 4 angka? Walah, nominalnya besar itu, tok," ujar Pak Wasirin yang memang menjadi pelanggan setia dari nomor Hongkong tersebut. "Ya, semoga saja tembus, Lek," balas Haryanto sambil tersenyum. "Ngimpi," ujar orang-orang yang berada di sana. Setelah memasang nomor pemberian makhluk gaib tadi, Haryanto pun lalu pulang karena ia merasa sudah sangat mengantuk. Dan saat-saat yang ditunggunya pun harus ia lewatkan begitu saja karena ia yang sudah tak lagi dapat menahan rasa kantuknya. Haryanto pun berjalan pulang ke rumahnya seorang diri. Dia bahkan tidak merasakan sesuatu malam itu. Bahkan Haryanto seolah seperti lupa kalau baru saja ia menghabiskan uang persediaan untuk kebutuhan keluarganya esok hari. Tanpa menunggu lama, Haryanto pun langsung tertidur di dalam kamarnya bersama istri dan kedua anaknya. Sekitar pukul 11 malam, rumah Haryanto pun kala itu didatangi beberapa orang yang ingin memberitahukan kabar jika nomor yang sudah ia beli keluar dengan tepat. "Tok tok tok, tok tok tok. Haryanto, bangun," ujar Patriman yang datang bersama 4 orang lainnya. "Alah,
"Tangi Har, tangi. Mau dapat uang gede malah tidur," sahut Mas Joko. Karena mendengar suara bising dari arah luar rumah, istri Haryanto yang bernama Wasni terbangun dan segera melihat ada apakah di depan rumahnya tersebut. "Was, bangunkan Haryanto. Bilang sama dia, nomor yang dia pasang tembus," ujar Pak Triman dengan tegas. "Nomor apa tolek?" tanya Wasni heran. "Alah, sudah bangunkan aja suamimu. Dia itu dapat uang. Uang banyak banget malam ini," ujar Mas Joko yang sudah tak sabar menunggu traktiran dari Haryanto. Setelah mendengar penjelasan dari Pak Triman dan juga Mas Joko yang memberitahu hasil pengeluaran nomor undian Hong Kong malam itu, Haryanto pun dengan penuh semangat kembali ke rumah Jarwo bersama dengan Pak Trimo, Mas Joko dan beberapa orang lainnya. Dan benar saja apa yang telah disampaikan oleh teman-temannya tadi. Haryanto pun sangat terkejut kala ia melihat uang ratusan ribu dan 50-an ribu sudah disediakan oleh Jarwo. Jarwo pun tersenyum kepada Haryanto dan langsung menyalaminya. "Wah, selamat Har. Kamu bisa buka usaha dengan hasil malam ini," ujar Jarwo sambil menyalami Haryanto. "Ini bener-bener apa hanya mimpi ya, Jar?" tanya Haryanto yang membuat orang-orang yang ada di sana bersorak-sorai. "Ngimpi," ujar semua orang yang berada di rumah Jarwo malam itu. Dan setelah menerima uang hasil dari kemenangannya sebesar 60 juta rupiah, Haryanto pun lalu memberikan komisi kepada Jarwo dan juga kepada orang-orang yang ada di rumahnya. Sambil meledek sebagian orang-orang itu, Haryanto pun membagi-bagikan uang masing-masing sebesar 100 ribu kepada mereka yang berada di sana. Selain itu, Haryanto juga mentraktir makan dan rokok orang-orang di sana sebelum ia pulang. Untuk pendapatan nomor Hong Kong melalui Jarwo, orang-orang yang memasang nomor kepadanya akan mendapatkan 3 juta rupiah untuk pembelian 4 angka dan harus keluar dengan tepat. Jadi, sepertinya tidak hanya Haryanto yang mendapatkan uang besar malam itu, tapi Jarwo pun juga ikut mendapatkan bagian yang lumayan cukup banyak kala itu. Di keesokan harinya, Haryanto pun lalu pergi ke pasar dan juga ke sebuah dealer resmi sepeda motor untuk membeli langsung 1 unit sepeda motor. Tidak lupa, Haryanto pun juga membeli kembang setaman serta kelapa hijau dan kemenyan yang sudah dijanjikan untuk kuburan Pawage dan juga kuburan tua yang entah milik siapa. Ketika malam hari tiba, Haryanto pun kembali mendatangi kedua makam tersebut untuk memberikan apa yang telah ia janjikan semalam. Setelah membersihkan makam milik Pawage, Haryanto pun lalu berjalan ke arah sebuah makam tua, tempat yang sudah ditunjukkan oleh sosok kepala yang semalam sudah memberikannya nomor jitu tersebut. "Wah, seperti janji saya, ini saya bawakan kelapa hijau, kembang setaman, serta kemenyan yang panjenengan minta. Ini adalah tanda terima kasih saya buat panjenengan, Mbah. Mohon diterima yo," ujar Haryanto kepada kuburan tua yang terlihat sangat menyeramkan itu. Setelah selesai membakar kemenyan di atas kuburan tua itu, Haryanto pun lalu berdiri bermaksud kembali ke tempat kuburan Pawage berada. Tapi betapa terkejutnya Haryanto ketika ia membalikkan tubuhnya, tiba-tiba kala itu sudah berdiri tegak di hadapannya sosok almarhum Pawage. Sontak tubuh Haryanto pun gemetar ketakutan melihat sosok arwah dari Pawage. Karena pada saat hidupnya saja Haryanto merasa sangat segan dengan sosok tersebut. "Jangan takut, Leh. Aku ndak ingin ganggumu atau lagi mencelakaimu. Aku hanya ingin kau datang setiap Selasa Kliwon dan membersihkan makamku," ujar sosok bertubuh tegap dengan wajah pucat tersebut. "Iya Pak, saya akan datang untuk membersihkan makam sampean," jawab Haryanto dengan terbata-bata. "Cukup kau bersihkan saja kuburanku. Tidak perlu kau membawa bunga dan juga kelapa hijau. Sekarang pindahkan semua barang yang ada di atas kuburanku itu ke atas kuburan tua ini. Bersihkan hingga tak ada lagi kelopak bunga yang tertinggal," ujar sosok dari Pawage sebelum sosok tersebut menghilang dari pandangan mata Haryanto.
Setelah rasa takutnya menghilang, Haryanto pun segera membersihkan kuburan dari Pak Wage, lalu memindahkan kelapa hijau dan juga kembang setaman serta kemenyan yang telah ia bakar ke kuburan tua tempat sosok makhluk kepala bertanduk itu berada. Setelah menyelesaikan tugasnya, Haryanto pun lalu bergegas untuk pulang. Dan sebelum itu, ia pun berpamitan kepada sosok Pak Wage yang mungkin sedang mengawasinya malam itu. Di keesokan harinya, sepeda motor yang sudah dipesan oleh Haryanto pun tiba di rumahnya. Selain itu, dia pun juga membeli beberapa ekor kambing yang akan ia pelihara. Setelah membeli semua yang dibutuhkannya, Haryanto pun mulai memperbaiki rumahnya dengan sisa uang yang didapatnya beberapa hari yang lalu. 1 bulan kemudian, motor yang sudah dibeli Haryanto dari hasil pendapatan nomor Hongkong tersebut hilang dicuri orang. Entah apakah karena dia lupa membersihkan kuburan Pak Wage atau memang sepeda motornya itu hilang secara nyata. Setelah itu, Haryanto pun lalu mengunjungi kembali kuburan Pak Wage dan sesekali Haryanto pun melakukan ritual kembali untuk mendapatkan nomor hoki. Beberapa bulan kemudian, Haryanto pun kembali mendapatkan nomor dengan cara yang sama setelah melakukan ritual di makam desa. Akan tetapi, Haryanto pun menolak nomor pemberian sosok makhluk gaib yang ada di kuburan tua tersebut karena sosok gaib itu meminta pengganti ayam cemani. Pada tahun berikutnya, Haryanto pun mulai enggan untuk mendatangi kuburan Pak Wage di setiap malam Selasa Kliwon. Hal itu terjadi karena Haryanto yang memang kini sudah enggan untuk mencari nomor dengan cara ritual di makam desa tersebut. Haryanto pun sempat didatangi sosok gaib yang berwujud Pak Wage yang menanyakan kenapa Haryanto tak lagi datang untuk membersihkan kuburannya. Haryanto pun lalu menjawab dengan tegas penyebab dia tak mau lagi datang membersihkan kuburan Pak Wage di malam Selasa Kliwon itu. Haryanto beralasan jika kini ia sudah bekerja dan tidak memiliki waktu banyak untuk mendatangi makam tersebut. Haryanto di sini juga meminta maaf kepada sosok Pak Wage jika mulai saat itu dia tidak bisa lagi membersihkan makam keramat itu seperti janjinya dulu. Setelah kedatangan sosok dari Pak Wage itu, kambing yang dibeli Haryanto pun mati. Beruntungnya, hanya 1 ekor kambing yang dibelinya dari hasil nomor Hongkong tersebut yang mati. Mengetahui akan hal tersebut, Haryanto pun lalu menjual seluruh kambingnya yang tersisa dan kembali membelikannya sepeda motor bekas dari hasil penjualan kambing tersebut. Itu pun juga dilakukannya untuk mempermudah dia dan istrinya dalam bekerja. Di akhir tahun 2022, Haryanto pun memilih berhenti dari dunia pertogelan atau pernomoran. Ia dan istrinya pun memilih untuk berjualan makanan dengan modal yang dipinjamnya dari seorang kawan. Perlahan tapi pasti, Haryanto pun kini telah sadar akan kebodohannya saat itu. Haryanto menyesali seluruh perbuatannya kala itu dan setelah pertobatannya tersebut, Haryanto dan keluarganya kini hidup lebih baik lagi dari hasil berjualan makanan di malam hari. Selesai. Wah, luar biasa. Kisah yang sangat menarik dan kisah ini horor dapat, tapi ada sedikit komedi ya. Dan kisah yang sangat menarik ini dikirimkan oleh salah satu subscriber dari Lo Bercerita yang bernama Pak Agus yang berasal dari Pati, Jawa Tengah. Halo Pak Agus, terima kasih, kisahnya sungguh menarik ya. Dan semakin menarik ketika kisah ini dalam penggarapannya kami dibantu oleh salah satu penulis favorit teman-teman, yaitu Bang Untung Prasetyo. Terima kasih Bang Untung maupun Mas Agus pengirim kisahnya. Ini adalah didapat dari kisah nyata ya, pengalaman pribadi yang mana benar-benar terjadi. Dan selain horornya dapat, tapi syarat sekali dengan makna ya, dengan hikmah yang mungkin bisa kita ambil. Dan pastinya yang buruk-buruknya dibuang. Dan don't try this at home karena sangat berbahaya. Jangan pernah berniat untuk mencobanya karena ritual mencari nomor togel ya, ataupun jadi togel judinya saja sudah dosa, lalu ditambah lagi dengan meminta kepada setan ya, jadi double kill itu udah dosanya. Dan alhamdulillahnya Pak Haryantonya pun tidak terluka ya atau tercelakai apalagi sampai merenggut nyawanya, maupun keluarganya juga semuanya aman.
Hanya apa yang sudah ia dapati, apa yang sudah ia beli dari hasil togel itu hilang. Dan setelah ia memulai usaha dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik, kehidupannya pun berubah menjadi baik. Luar biasa. Akhir atau ending yang sangat menyenangkan dan membahagiakan, dan semoga bisa menghibur seluruh teman-teman ya, khususnya para penikmat pencinta horor, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari Ilo Bercerita. Dan silakan mungkin buat teman-teman lain yang punya pendapat lain, yang punya komentar lain, silakan bisa ditulis di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalas satu persatu. Dan hikmahnya banyak ya. Salah satunya sih yang paling saya sorot ya dari kisah ini adalah bahwa apapun yang didapatkan dengan cara yang tidak baik, apalagi untuk dikonsumsi untuk keluarga kita, itu ya jangan pernah kita lakukan. Buktinya ketika Pak Haryanto memulai usaha dengan baik, memulai usaha yang halal ya, berjualan makanan, justru kehidupannya perlahan kembali naik. Dan sekali lagi terima kasih buat Mas Agus ya yang sudah mengirimkan kisahnya. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, silakan diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, dan juga bisa ya di-share link videonya ini ke teman-temannya ataupun ke saudara-saudaranya. Dan buat yang baru bergabung, silakan diklik tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami uploadnya. Untuk Ilo Bercerita kami upload setiap jam 9 malam di setiap harinya. Dan buat yang ingin seperti Mas Agus ya dari Pati, apabila berkenan kisahnya untuk kita bawakan di channel kami, bisa dikirimkan ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Bebas ya, untuk kisahnya bisa dikirimkan melalui tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara, audio boleh, bebas, senyamannya teman-teman aja. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum kami bawakan, harap bersabar karena memang butuh waktu ya dalam penggarapannya ini. Dan sekali lagi Mas Untung terima kasih atas penggarapannya sehingga kisah ini menjadi lebih menarik untuk didengarkan, lebih nyaman untuk didengarkan. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah mendukung, mendoakan channel kami untuk terus berkembang setiap harinya, untuk selalu upload, untuk selalu berkarya setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman kami selalu lebih semangat dalam berkarya di tiap harinya. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.